tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Amin. Satu solusi untuk semua masalah kesehatan Anda. Tenar. Mendunia. Tenar. Mendunia. Kalah Pak Energi sama Tenar. Sebelum kita mengetahui tentang diri kita yang sebenarnya, marilah kita kenali dulu dunia. Dunia adalah hukum kepastian yang fana. Atau dengan kata lain, dunia adalah hukum kepastian yang tidak pasti. Ini ahli fisikawan yang luar biasa dengan rumus beliau E sama dengan mc kuadrat. E adalah energi, M adalah massa, C adalah konstanta cahaya. Dengan hukum relativitas, dikatakan relativitas berarti kan fana kan? Dunia ini bisa terbentuk. Dengan dunia terbentuk berarti kita juga terbentuk. Oleh karena itu, mari kita lihat awal dari kita. Sebelum kita ada, atom, elemen dasar pembentuk alam semesta. Kehidupan di alam semesta membutuhkan energi. Energi diperoleh dari perpindahan elektron dari setiap atom yang ada, dari setiap atom yang ada, dari setiap makhluk dan benda di alam ini. Maksudnya, kita yang wujud seperti saya ini pada dasarnya adalah merupakan kehidupan yang fana. Kalau yang mau ngopi sambil minum sambil menikmati ceramah. Dikatakan kehidupan yang fana karena kita ini asalnya tidak ada, kosong. Kalau di dalam dunia fisika, kosong itu adalah merupakan sebuah vibrasi, getaran. Kita buat sebuah contoh. Misal kita punya apel. Dan kertas kosong ya. Kita buat contoh. Ini apa? Kertas. Kertas. Kertas adalah sesuatu yang ada beratnya. Berarti ada masanya. Kalau kita taruh di sini, menempati ruang. Sesuatu yang ada berat ditaruh menempati ruang, berarti ini adalah merupakan massa. Massa itu apa? Sesuatu yang wujud, materi. Tapi sebetulnya materi ini, massa ini apabila kita potong-potong, sampai bisa kita potong sampai kecil-kecil sampai nggak berwujud, sangat bisa. Dan bila ini sudah kita potong nggak berwujud, jadilah yang disebut dengan atom. Karena setiap materi ini hanya disusun dari unsur. Adanya kertas. Kertas ini karena dibentuk dari beberapa unsur. Dan unsur pembentuk materi yang terbesar itu hanya ada karbon,
hidrogen, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Ini. Jadi hakikatnya kita dari seonggok daging ini sebetulnya hanya disusun dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan fosfat. Jadi dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan fosfat inilah yang akan membentuk 3 komponen dasar pembentuk makhluk hidup, yaitu apa saja? Protein, karbohidrat, dan lipid, lemak. Jadi diri kita yang seperti ini hanya disusun oleh 3 komponen: glukosa atau dari karbohidrat, protein, dan lemak. Coba dari sini bingung? Susah diterima? Setengah bingung ya, nanti bisa kita perdalam lagi biar nggak tambah bingung. Jadi yang penting di sini kalau kita kembali kepada sebuah filsafat, hidup adalah kosong. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Hidup adalah kosong. Di alam vibrasi semuanya itu ada tanpa muatan. Tetapi tanpa muatan ini mereka akan menyatu menjadi sebuah getaran vibrasi. Semakin dia itu semakin cepat menyatu, semakin cepat menyatu, dia akan menjadi sebuah unsur. Unsur karbon, hidrogen, nitrogen, fosfat. Yang sebelum kita mengetahui diri kita mengetahui komponen alam dulu penyusun kita. Karena dari unsur-unsur inilah terbentuklah dasar pondasi atau bahan baku terjadinya kita. Kalau kita mau buat bangunan, kan bahan baku bangunan kan harus disiapkan kan? Pasir, semen, bata, besi. Intinya kan itu. Kita juga seperti itu. Dari unsur-unsur tersebut, jadi unsur yang bersatu di dalam dengan unsur-unsur yang lain, karbon ketemu dengan oksigen akan menjadi senyawa, yaitu karbon dioksida. Unsur hidrogen ketemu dengan oksigen bersenyawa menjadi molekul yang disebut dengan air. Nah, kan wujud. Kalau masih berupa hidrogen, kan nggak wujud. Apakah yang nggak wujud itu nggak ada? Ada. Adanya di mana? Bisa kita rasa. Ini lebih hebatnya kita.
Makanya nanti kita akan kaji di situ. Hebatnya kita. Makanya kita ini diamanati Allah, tubuh yang luar biasa dan dititipkan ruhnya, sehingga kita bisa merasa, bisa melihat segala sesuatu yang nggak bisa terlihat, dan sesuatu yang nggak bisa terlihat apabila kita gabungkan, kita senyawakan, maka akan bisa menjadi wujud. Contohnya apa? Air. Kalau sudah jadi senyawa H2O menjadi molekul air, wujud kan? Bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan. Tapi bila ini dioksidasi lagi lewat plasma, misal api, air pun juga akan dipanasi karena api kan plasma. Plasma itu bukan merupakan suatu zat, tapi sebuah perantara reaksi. Air dikasih api, akan terurai lagi molekulnya kan? Akan menguap jadi udara lagi. Yang hidrogen akan kembali ke udara, oksigen jadi oksigen, dan akan juga jadi energi. Lama-lama akhirnya air pun juga akan habis ya. Makanya sih, dari sesuatu yang tidak wujud akan jadi wujud. Dari yang wujud akan jadi tidak wujud. Dengan apa? Sebuah reaksi alam. Itulah yang disebut dengan hukum alam penciptaan. Kehidupan di alam semesta adalah siklus Kehidupan di alam semesta adalah siklus yang diawali oleh suatu dorongan energi. Jadi siklus kehidupan di alam semesta ini ada itu karena adanya energi. Walaupun saat adanya energi kita nggak bisa melihat, tetapi kita dikasih Allah bisa melihat dengan rasa. Energi yang menggerakkan elektron dari setiap atom yang terlihat dalam siklus ini untuk membentuk senyawa, lalu memecahnya menjadi atom lagi. Saya terangkan tadi. Jadi asalnya tidak ada, bersatu dengan atom-atom yang lain, akhirnya menjadi molekul, ada wujud air. Air ini dari nggak ada jadi ada, ini disebut dengan reaksi katabolisme, pembentukan. Air direbus dengan plasma api, secara terus akan terurai, molekul air terurai, oksigen akan kembali ke habitatnya oksigen, hidrogen kembali ke habitatnya hidrogen, dan akan juga terjadi reaksi energi. Lama-lama air itu juga akan habis. Inilah siklus. Sehingga siklus di alam ini akan selalu berputar terus selama reaksi katabolisme dan anabolisme ini tetap ada. Yang menjadikan reaksi katabolisme ada, reaksi anabolisme ada, itu siapa? Kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Zuharul fasad fil barri wal bahri bi'aidin nas. Adanya kerusakan di langit dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Demikian juga kita Bapak Ibu.
penyakit mulai tiap tahun tidak semakin sedikit Bapak Ibu. Dulu pada saya saat masih sekolah, sekitar tahun 1900-an, kalau saya praktek mencari orang yang cuci darah, padahal di rumah sakit yang terbesar di Jawa Timur, yaitu Dr. Sutomo, sulit Ibu. Kadang-kadang 1 bulan belum menemukan orang cuci darah. Mesin cuci darah sepi tempatnya. Tapi seiring dengan perkembangan obat-obatan masuk di kampung, orang juga mulai merasa pintar. Dia sangat berani untuk menyelesaikan dirinya tanpa ilmu. Beli obat anti nyeri. Padahal kalau kita tahu lambangnya obat itu kan ular. Lambang apotek kan ular, farmasi. Ular ada bisa yang ditandai dengan cawan. Itu sebuah filosofis bahwa obat itu sangat berbahaya apabila kita masukkan ke cawan. Cawan kan tempat makan. Kemudian kita makan tanpa ilmu. Karena apa? Karena dia itu racun. Makanya di dalam obat ada daftar G, daftar O, daftar W. Tetapi karena kita ketidaktahuan, karena kurang kesadaran akan tanggung jawab diri kita paksa diri kita Bapak Ibu. Kita capek sedikit, tubuh nggak boleh capek. Kita langsung ke toko obat karena obat sudah masuk kampung. Kepala pusing sedikit, kita langsung ambil obat karena obat sudah masuk kampung, Ibu. Makanya para pelambang ini bingung. Dari perkembangan yang seperti itu, maka ayo kita saksikan bersama. Jangan di rumah sakit terbesar di Jawa Timur, Dr. Sutomo. Kita saksikan ajalah di rumah sakit di daerah kita. Berapa banyak penderita gagal ginjal sekarang? Berapa banyak orang-orang yang sudah cuci darah? Bahkan anak-anak muda pun juga banyak juga yang cuci darah. Ini yang harus mulai kita pahami para Bapak Ibu. Makanya dengan ayo kita bersama, kita kaji diri kita melalui sebuah konsep auto healing ini. Ayo kita sayangi diri kita. Allah sudah menyematkan titik-titik penyembuh untuk balansi di dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang kita tidak peduli. Kita lebih mengandalkan sesuatu yang instan. Kalau Abah Mustar sakit kepala, butuh waktu beberapa hari karena perlu diaktifkan titik-titik untuk melancarkan aliran darah. Perlu diaktifkan bagaimana titik-titik meridiannya supaya lancar kembali. Wah, kalau ke Abah Mustar bisa 2-3 kali.
Tapi kalau saya di warung tetangga, cukup minum bodrek 2 sudah lupa. Tapi kita harus ingat Bapak, karena obat itu bukan makanan kita, maka obat itu tidak bisa menyembuhkan secara permanen. Obat itu hanya menyembuhkan secara simptomatis, secara gejala. Makanya banyak orang sakit pinggang minum obat anti nyeri enak, 1-2 hari sakit lagi minum lagi. Akhirnya terjadilah perubahan struktur organ Bapak, terutama organ ginjal. Akhirnya berubah fungsinya, menurun fungsinya, maka terjadilah kerusakan ginjal. Ya. Ini Bapak. Jadi sebelum kita masuk ke apa terapi auto healing, itu tadi prolog kita Bapak. Jadi sebelum kita masuk ke alam diri kita sebagai manusia, tadi Pak ajak berselancar dulu ke alam di luar diri kita, sehingga di saat kita mau membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan saudara-saudara kita, kita tahu asal usul dari sesuatu yang terjadi. Makanya di sini terapi auto healing adalah terapi holistik. Terapi holistik itu berarti suatu terapi yang holistik, berarti lengkap Bapak. Holistik itu kita melihat bukan dari satu sisi. Makanya kalau sudah holistik, berarti kita nggak ada spesialisasi Bapak. Karena spesialisasi itu nanti akan memandang sesuatu itu secara parsial. Saya ahli di bidang penyakit dalam. Saya ahli di bidang penyakit urat. Saya ahli di bidang penyakit tulang. Nah, padahal tubuh saya ini semuanya satu kesatuan nih Bapak. Tulang saya ini tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada urat. Urat saya tidak akan bisa bergerak apabila organ kita bermasalah. Makanya kalau kita kembali ke sistem pengobatan holistik, semuanya ada satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya dalam pelajaran auto healing kita pertama, pernapasan dasar, itu kan kita bagi dari 3 tingkat. Pertama, pernapasan tulang ekor, masih ingat? Jadi nanti kita kopdar lagi, ayo kita itu lagi, review lagi. Berarti kan, ini kata Mas Fatih, kita belajar nggak dipraktekkan ini. Nah, kata Mas Fatih, kalau belajar terus nggak dipraktekkan kan nggak ada gunanya. Tiap buku kita numpuk banyak di rumah. Padahal tujuan kehidupan kita supaya bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Nah, kalau kita punya ilmu banyak, kita tumpuk, ada nggak kita manfaatkan? Mari. Jadinya gimana? Mari. Testimoni mari. Iya, siap. Saya sudah
lakukan. Bukan di Pak. Sini aja Pak. Siap, monggo Pak. Nggih, Ini monggo. kopi sih dulu kopi. Dulu kopi. Nggih, monggo Pak. Sudah saya sudah siap latihan di rumah. Kemudian saya minum apa itu? Vitamin. Nggih. Nah bedanya itu gini. Sebelum saya latihan pernapasan, Minum apa aja, Pak? jadi Bapak, ini mohon sedikit testimoni. izin Bapak, nanti saya biar nanti. Semuanya biar dengar. Nggih, amin dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Arif pada saat latihan pertama itu saya coba terapkan. Sebelumnya kata istri saya itu ngantukan. Jadi kalau saya di depan laptop atau di depan komputer itu nggak lama itu saya mesti langsung tidur. Pagi hari misalkan jam 9 jam setengah 10 saya sebelum ke tempat kerja saya biasanya browsing dulu. Nah itu antara jam setengah 9 sampai setengah 10 itu saya lihat komputer itu tidak lama, paling 10 menit 15 menit saya mesti tiduran sampai dibangunkan sama orang yang mau bayar listrik atau air, dibangunkan karena saya ketiduran. Nah saya sekarang ini istri saya juga heran sampai saya nggak tahu menentukan. Jadi saya minum Helmi saja sama latihan pernapasan. Itu Helmi madu Dari sini yang ya. kemarin saya pesan dulu, Pak. Ya, saya cuma minum itu sama latihan pernapasan. Wah, Pak ini ular menjadi naga ini. Gitu. Jadi saya sampai malam pun saya juga nggak ngajuan. Jadi alhamdulillahnya itu saya nggak terasa. Jadi tubuh saya itu tiba-tiba, loh iya saya nggak terasa ngajuan saya sekarang. Makanya mungkin ini sebagai masukan buat teman-teman kalau misalkan mencoba sesuatu sekalian coba jadi supaya kita bisa membedakan. Saya sendiri juga tidak sadar ternyata saya ada perubahan dan tubuh saya itu heran saya kalau malam itu saya tidurnya di bawah, jadi saya seperti Pak Arif bilang grounding. Jadi grounding ada nggak pakai baju itu kipas angin nyala sampai jam 12 sampai jam 2 itu saya nggak masuk angin. Angin disantet juga. Itu yang saya lakukan. Itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Angin disantet lagi ini. Tepuk tangan tuh Bapak ya. Alhamdulillah. Nggih, Ibu. Siap Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini semakin banyak testimoni. Waalaikumsalam. Awalnya saya ini Diabetes. sakit tapi nggak tahu. Ngantuk. Luka terus. Kalau pagi itu habis makan itu tidur gitu. Nggak taunya diabetes saya tinggi 560. Waktu puasa aja saya dites itu 370. Tapi saya lakukan olah pernapasan. Ya, pokoknya saya lakukan nafas itu sekitar 10-15 menit setelah sholat subuh saja. Jadi saya tidak melakukan kegiatan apa-apa yang diakui itu. Tapi ya itu olah nafas selama 10-15 menit. Sampai hari ini saya lakukan setiap setelah subuh. Alhamdulillah diabetes saya sekarang normal. Luar biasa. Normal. Terus memang kesembuhan itu milik Allah. Tapi saya merasa selama saya membantu kesembuhan pasien-pasien itu semakin cepat prosesnya. Yang awalnya biasanya terapi itu saya antara 45 menit sampai 1 jam. Itu sekarang bisa saya lakukan hanya antara 20 sampai 30 menit.
Luar biasa. Itu jadi karena apa itu? Karena sistem arus biomagnetik tubuhnya sudah mulai selaras. Amin. Nanti akan kita buka di situ. Kita terangkan di situ. Terima kasih. Jadi di tubuh kita itu kan ada yang dinamakan dengan zat unsur besi Fe yang ada pada sel darah merah. Nah, Fe ini apabila vektornya ini selalu kita asah. Nah, kayak kita pisau selama vektornya nggak kita luruskan kan akan terjadi pisau kan Bapak? Kopi mulu. Nah, coba kalau pisau ini kita asah, kita ambil magnet, kita luruskan satu arah, kita gosok terus, akhirnya besi itu akan jadi apa? Jadi magnet juga kan? Demikianlah tubuh kita dengan kita rutin bernafas. Makanya Bu Sauda tadi, biasanya kalau saya terapi 1 jam, setelah saya rutin nafas, pasien cukup setengah jam sudah ada efeknya. Karena apa? Bioenergi tubuhnya sudah mulai meningkat. Tepuk tangan untuk Bu Sauda. Insya Allah nanti akan kita bahas secara biokimia dan anatomi fisiologi. Ini Bapak. Jadi terapi holistik dalam menyembuhkan sistem organ dan organ yang bermasalah sesuai hukum alam penciptaan. Jadi intinya di sini Allah sudah memberikan titik-titik keseimbangan. Contoh, di saat tubuh kita suhunya tinggi lebih dari 38, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Kalau meriang kan masih di bawah 38. Kalau di atas 38, 39, 40 apa yang terjadi? Kan gitu kan? Siapa yang menyuruh tubuh kita untuk Yang menyuruh adalah apa? Alam tubuh kita. Jadi tubuh kita secara otomatis tubuh kita sudah luar biasa jeniusnya Bapak. Tinggal sejauh mana kita olah, sejauh mana kita manfaatkan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Jadi sekali lagi, auto healing adalah terapi holistik dalam menyembuhkan sistem organ dan organ yang bermasalah sesuai hukum alam penciptaan. Jadi intinya kalau kita bicara di auto healing, kalau gitu kita nggak butuh obat, enggak. Kalau gitu kita nggak butuh herbal, enggak. Terus yang butuh itu apa? Makanan. Misal kita pakai herbal terus menerus tidak baik. Yang baik itu apa? Makanan. Makanya di sini kita membuat sebuah komposisi yang disebut dengan Nutrisel, yaitu makanan yang dibutuhkan oleh sel. Tapi sel kita butuhkan cuma 3 kan? 1 apa? Karbohidrat. 2 lemak. 3 Protein. Cukup 3 itu toh. Dan mengapa kalau kita sakit kok butuh obat? Iya, karena saat emergensi. Tapi jangan coba-coba menggunakan obat seumur hidup. Dan nanti tubuh kita ya akhirnya keseimbangan terganggu Bapak. Obat, yes, saat emergensi. Setelah obat emergensi, segera kita kembali, kita perbaiki auto healing kita lagi. Terus kalau gitu kita kan ini no obat, bukan. Obat tetap yes, tapi saat emergensi.
urgensi, segera kita recovery. Nah, sekarang kenapa kok banyak penyakit muncul? Karena orang setelah minum obat, dia merasa, wah aku jodoh karo obat iki. Akhirnya dia nggak mau melepaskan obat. Setiap saat pakai obat, setiap saat pakai obat. Padahal sistem obat itu adalah ngeblok. Padahal tubuh kita diciptakan oleh Allah itu siklus. 13 sistem organ kita itu diciptakan Allah, kerjanya itu siklus. Namanya siklus kan berarti berputar terus kan, nggak boleh ada yang dihalangi. Kalau siklus ini dihalangi satu saja, tetap jalan, tapi kan beda, gimana nih? Kalau siklus harus tetap siklus, nggak boleh dihalangi. Bila terjadi problem, segera kita benahi siklusnya. Itu siklus. Jadi auto healing ini intinya kita mempertahankan siklus yang kita sebut dengan hukum alam penciptaan. Ya. Nah, tadi untuk alam semesta tadi ada pertanyaan kira-kira tentang atom. Memang ini tak potong-potong tak cari. Karena apa? Kita kan 2 hari loh Pak. Kalau pelajaran ini kita belajar di formal, bisa sampai 4 tahun ini. Nah, oke. Masalah atom tadi ada yang bertanyakan? Apa nanti ada pertanyaan belakangan? Ya, itu ya. Nah, tadi kita atom. Nah, sekarang dengan terapi auto healing ini, maka kita harus kenal dulu siapa dia. Karena kita kan mau memperbaiki dia kan. Dan kita pun juga harus tahu siapa dia. Iya kan? Jadi di dunia ini hanya ada satu, laki perempuan. Secara casing, ya seperti tadi. Tetapi di balik casing yang luar biasa, yang cantik, yang menawan, yang gagah dan perkasa, ternyata di dalamnya ya seperti ini, Bapak. Di balik tubuh kita yang seperti ini casing. Nah, di dalam casing itu sebetulnya tubuh kita yang seperti ini, Bapak. Makanya di dalam ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, Iqra, analisalah wahai Muhammad, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Kenapa? Karena kita seperti ini loh Bapak. Coba kita lihat dalemannya sapi, kita remes pecah loh Bapak. Tetapi kadang-kadang kita banyak yang nggak sadar bahwa sebetulnya di balik kegagahan kita, di balik kehebatan kita, ternyata hakikatnya kita seperti ini Bapak. Supaya ini bisa kelihatan gagah, maka Allah memberikan tulang. Maka Allah memberikan tulang untuk melindungi organ-organ kita yang lemah tadi, Bapak. Padahal penggerak yang menghidupkan kita ya organ-organ tadi.
Kenapa organ-organ tadi kok bisa bergerak? Karena ada sebuah arus energi. Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Ini kita kupas dari luar dulu. Luar, dan kita mulai ke dalam pelan-pelan. Setelah kita mulai berkenalan dengan saya yang namanya manusia, dengan casing yang tadi yang gagah, jelita, tetapi di dalamnya disusun oleh beberapa spare part yang lemah tadi, supaya tubuh yang gagah, yang perkasa bisa kelihatan gagah dan perkasa. Tapi di balik itu semua hanya ada inilah yang menggerakkan semuanya. Jadi sel inilah yang menentukan apakah kita ini sehat atau kita sakit. Di dalam organ yang sekecil inilah yang sering gak kita sadari, sering kita abaikan. Inilah siklus kehidupan terjadi. Makanya setiap sel di dalam tubuh manusia terlibat dalam upaya mempertahankan keseimbangan internal yang dinamis dan terus-menerus. Jadi kualitas hidup kita itu ditentukan oleh sel ini, Bapak. Karena di dalam satu sel terkecil inilah siklus kehidupan kita ada. Apabila sel kita ini rusak, maka siklus kehidupan kita pun juga terpengaruh. Kenapa seperti itu? Ya. Karena di dalam sel itu ada pabrik kehidupan. Pabrik kehidupan ini yang dinamakan dengan mitokondria. Mitokondria inilah yang menghasilkan energi hidup yang disebut dengan ATP. ATP itu apa? ATP ini adalah merupakan energi yang menggerakkan semua unsur kehidupan di dalam tubuh kita. Kita bisa bergerak, tangan kita bisa memegang. Karena apa? Karena ada mitokondria yang menghasilkan ATP. Jadi kalau bisa kita katakan ATP ini adalah merupakan bahan untuk saling tukar. Kalau di kehidupan nyata mata uang. Nah, kita misal saya bisa makan ini. Berarti saya kan harus menukar ini kan dengan uang. Lah uang itu ATP. Kalau saya nggak punya uang, maka saya nggak bisa saya membeli itu. Tubuh kita pun juga sama. Kalau mitokondria di dalam sel kita ini banyak yang rusak, otomatis kan ATP atau mata uangnya kan berkurang, Bapak. Karena mata uangnya berkurang saat kita pengen mengambil ini, nah mata uang kita loh nggak cukup, Bapak, sehingga kita lemah, mau ngambil nggak kuat. Energi kita nggak ada. Karena apa? Nggak ada yang digunakan untuk nukar. Paham ya? Jadi garis besarnya sel kita ini mitokondria
membuat ATP. Fungsinya ATP untuk apa? Untuk energi hidup. Kalau kita bisa ngecas ATP saudara kita, pasien kita misal, maka pasien kita akan bisa mendapatkan suplai energi hidup. Apakah nggak bisa? Bisa. Wong sepeda listrik kalau mati butuh dicas. Nah, listriknya masuk ke sepeda listrik tadi loh, di apinya, di baterainya itu loh ATP. Energi sehingga apa? Bila ini penuh, maka bisa disalurkan ke mesin listriknya, kemana kan bisa jalan lagi. Nah, kalau habis ngecasnya, ya nggak bisa jalan lagi kan? Kita pun juga sama. Nah, bahan baku ATP ini hanya 3, Bapak. Apa bahan bakunya untuk ATP? Protein, karbohidrat, lemak. Itu dalam kondisi polimer. Sudah itu aja. Kalau kita bisa mencukupi protein, karbohidrat, lemak, sudah tubuh kita akan bisa merecovery. Tapi syaratnya semuanya harus bisa diterima oleh sel, Pak. Jangan pakai lemak-lemak sintesis. Sekarang kan lemaknya lemak sintesis semua sekarang. Contoh, kalau zaman kecil saya yang namanya Blue Band itu kan hasil dari lemak hewan. Tapi sekarang Blue Band kan namanya komposisinya kan margarin sekarang. Margarin dari mana? Margarin itu dari tumbuhan. Tumbuhan apa punya lemak? Nggak punya lemak tumbuhan itu. Ciri-ciri punya lemak itu apa? Bila kita tekan ini gembuk, ada membran, ini tempatnya lemak, jaringan adiposa. Nah, coba jaringan tekan tumbuhan. Atos kan? Nah, kan dia nggak punya lemak. Bukan, ya tadi itu minyak, bukan lemak. Minyak nabati. Tapi dia punya minyak. Karena apa? Karena proses dari fotosintesis ini akan menjadi karbohidrat, akan menjadi protein di dalam tumbuhan, akan menjadi asam amino untuk buah. Tapi itu minyak nabati. Nah, sekarang diproses dengan proses dihidrolisa. Diurai, dipanaskan, akhirnya jadi lemak tumbuhan katanya, lemak nabati atau margarin yang nggak bisa diterima tubuh kita. Makanya penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, darah tinggi setiap tahun nggak semakin menyusut, Bapak, semakin meningkat karena semua makanan yang digunakan lemaknya sudah bukan lemak murni. Apalagi sekarang minuman saset, Bapak, semuanya pakai creamer semua. Creamer itu silent killer. Karena apa? Creamer di tubuh kita nggak bisa cerna diolah. Karena apa? Tubuh kita ini nggak kenal dengan lemak nabati atau margarin atau creamer, nggak kenal. Rumus kimianya beda, Pak. Karena rumus kimianya beda, maka tubuh kita begitu masuk ke pembuluh darah nggak dikenal oleh enzim lipase. Karena nggak dikenal, maka dia itu nggak di breakdown, nggak dipecah, nggak diproses, akhirnya jadi sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang akan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit degenerasi. Makanya sekarang penyakit sekarang yang muncul itu bukan penyakit infeksi, Bapak. Penyakit infeksi sudah tertanggulangi, Bapak. Tetapi penyakit yang sekarang muncul adalah penyakit degeneratif.
nggak pernah sakit, begitu sakit kanker. Nah, kata Bunda Sauda tadi, nggak pernah sakit, nggak terasa. Nah, begitu terdeteksi diabetes 500. Nah, ini yang harus ayo. Untuk sehat kita butuh ilmu. Sebagai terapi profesional kita harus cerdas. Karena jenengan semua itu utusan-utusan Tuhan, Bapak. Makanya setiap langkah kan kita selalu dalam melakukan sesuatu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Bismillahirrahmanirrahim itu? Kita lo berani menyatakan dengan nama Allah. Berarti kan mengatasnamakan Allah kan kita kan? Kalau kita nggak mengatasnamakan Allah, nah, bila kita sudah berani mengatasnamakan Allah, berarti kita kan siap dari utusan Allah kan? Contoh, misal saya menyuruh Kak Mayang. Kak Mayang, tolong berikan surat ini kepada Abang Mustar. Kak Mayang ke Abang Mustar, dia akan ngomong, Bah, dari Pak Arif. Nah, kan otomatis dia kan mengatakan, kan mengatasnamakan saya kan? Berarti Kak Mayang utusan saya kan? Utusan saya untuk menemui Abah Mustar. Ini Untuk yang ini ATP ya, Adenosine Triphosphat ya. Itu fungsi kerjanya dalam sel-sel organ itu gimana? Cara kerja? Nah, ATP itu fungsinya adalah untuk menghidupkan. Jadi dia itu energi untuk nilai tukar mata uang. Otot sampean bisa kerja, nah saya bisa memegang ini. Karena apa? Karena sel otot kita punya ATP. ATP itu energi untuk merubah neurotransmitter sel saraf kita supaya mau menuruti perintah saya untuk ngambil ini, tak gaji. Namanya ATP gitu loh Pak. Dia artinya sebagai media tukar. Betul. Berarti orang stroke itu ATP-nya bermasalah. Berkurang Pak. Makanya orang stroke itu banyak sel-selnya yang rusak. Kalau selnya nggak rusak, nggak mungkin stroke. Karena sel rusak, otomatis organnya juga bermasalah. Karena organ bermasalah, ATP yang diproduksi kan juga berkurang, Bapak. Karena ATP berkurang, neurotransmitter nanti pelajaran nanti tak singgung dulu bentar. Neurotransmitter istilahnya Pak Pose gak dibayar, Bapak. Iya, Pak Pos disuruh ngantarkan surat gak dibayar. Kira-kira mau apa enggak? Mau, Pak. Enggak budal, Pak. Karena nggak budal, akhirnya ya nggak bisa ada koneksi antara saya dan Abang Mustar. Surat saya tetap di sini. Orang stroke juga gitu. Kepengen gerak, pengen ngangkat ini, tapi nggak bisa gerak. Wah, kan gitu kan? Ini masih bekerja. Tapi karena neurotransmitternya terhambat karena kerusakan dari sel yang menuju kepada gangguan fungsi organ, gak bisa produksi ATP, Pak. Gak harus dibayari, Pak. Makanya di dunia ini gak ada dinamakan dengan makan minum gratis. Untuk kita sudah mengajari kok. Itu dikatakan dengan siklus. Kalau nggak seperti itu berarti nggak ada siklus, Pak. Nih, dari sini bisa dipahami ya. Jadi ini Bapak. Saya mau diulangi itu Bapak. Dalam tubuh kita itu tidak ada gratis itu loh. Itu
tidak apa? Tidak gratis. Tidak gratis sih. Jadi ada resiko ada. Betul. Jadi bila makanan yang kita makan nggak dikenal oleh sel kita, nggak dikenal tubuh kita, ya nggak mau proses. Kalau sesuatu yang nggak mau proses, jadi apa? Sampah. Contoh di dapur, jenengan nggak pernah nggak pernah tidak pikiran jenengan, wah, wong kucing kok dimakan. Ternyata di situ banyak daging kucing geletaan. Wih, mesti gendeng dia apa tapi daging kucing. Kira-kira jenengan mau makan apa enggak? Enggak lah Pak. Nah, kalau kan jenengan nggak mau makan, dagingnya apa daging kucing itu? Sampah. Sampah. Dibiarkan terus menerus kalau nggak dibuang, Kotor, busuk. demikian tubuh kita, Bapak. Saya kembali Pak, masalah ATP. Umpamanya kalau ATP itu kan yang menggerakkan. Kalau umpamanya stroke itu, apakah harus, kalau kita kan ini terapis, nek ngenteni ATP bergerak karena nutrisi kan suwe. Nah, bagaimana cara cepat ATP itu sudah bisa bergerak, mengeluarkan energi dan bisa menggerakkan saraf gitu. Nanti kita bahas belum waktunya. Bahwa aku pikiran muter. Bertahap dulu. Sabar, Pak. Jadi kan kalau makanan yang masuk tidak dikenal dan bukan sampah. Kalau sampah berlebihan akibatnya organ jadi bermasalah. Nggih, Bapak. Seperti di rumah kita, Bapak. Bila sampah misal daging kucing tadi, nah di dalam dapur kita banyak, kita nggak mau makan, Bapak, dan kita nggak mau buang, Bapak. Akhirnya kita mau ke dapur aja kan rasa langsung, Pak. Dari situ akhirnya apa? Itu akan banyak yang dinamakan tikus akan masuk, lalat akan masuk, iya kan, Bapak? Bisa-bisa dapur tadi nggak berfungsi. Nah, itulah kalau organ kita seperti itu, sudah kemasukan bermacam-macam organisme yang dari luar, bisa virus, bisa bakteri, bisa yang sebagainya. Karena apa? Tubuh kita tidak kuat melawan, karena sudah banyak sampahnya tadi. Maka muncullah penyakit degeneratif, termasuk kanker, nah, itu muncul, itu disebut dengan sel abnormal. Kalau di dalam tubuh kita itu sampah-sampah itu bisa didaur ulang nggak kayak gitu? Sangat bisa. Pengen tahu cara daur ulang? Ya. Puasa. Sabar Tanya saja. Apabila kan ada orang yang nggak punya gigi, giginya ompong. Enggak otomatis kan cara makan, mencerna makan kan susah. Caranya gimana? Apa hubungannya? Mau caranya supaya apakah harus di jus, di blender, iya kan? Atau gimana supaya makanan tadi ku lebih mudah terserap? Kadang-kadang kemungkinan sih orang yang giginya ompong, kemungkinan paling ada asam lambung paling. Kemungkinan kenapa? Otomatis kan dia sulit untuk mencerna gitu. Apakah mungkin orang itu juga kena asam lambung juga? Gitu loh. Jadi kalau ada orang giginya ompong, apakah makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ini penyerapannya itu bisa normal atau terganggu gitu ya? Iya. Kalau memang Allah menciptakan gigi itu adalah merupakan mekanis yang berfungsi untuk mengunyah, meremat, menghaluskan makanan. Nah, kalau salah satu dari piranti tool kita yang untuk meremas, menghancurkan makanan ini kok tidak ada, maka solusi yang pertama harus diadakan, diganti. Nah, kalau diganti kurang kuat, berarti makanan yang kita makan ayo kita lembekkan.
Itu semua itu alam kok Bapak. Berarti di situ itu menunjukkan apabila dari misal gigi sudah mulai bermasalah, berarti di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bermasalah. Makanya alam memberikan sebuah sinyal, ojo mangan sing atos. Sebetulnya seperti itu kalau kita paham, kita bisa menyelami bahasa tubuh kita. Ojo kiki Nah. Dari tubuh kita tuh selalu membuat alarm kok Bapak. Maka di auto healing itu kita mengembalikan fungsi organ ke fungsi asalnya sesuai dengan hukum alam penciptaan. Sebelum adanya kerusakan tubuh beli alarm kok Bapak. Contoh, nggak mungkin orang itu langsung tiba-tiba terkena stroke. Stroke itu sebuah proses yang berjalannya tahunan Bapak. Gejala awal dia pasti akan sering mulai pusing sebelah. Tapi dia anggap, wah paling capek obat anti pusing parame. Masuk parame gila. Lagi besoknya nggak mau paramek 1, minta 2. Itu karena apa? Kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kita mau membunuh alarm. Nah, ibarat jenengan punya rumah, Bapak. Rumah jenengan kasih alarm kebakaran. Pada saat suhunya sudah mulai tinggi, alarm itu kan mulai bunyi kan, Bapak? Nah, Anda yang punya rumah merasa risih. Kata ini Akhirnya dimatikan alarm itu. aku sih. Nah, dimatikan, mati Bapak. Tapi ini kan tetap suhunya naik terus Bapak. Naik lagi, bunyi lagi. Dimatikan lagi Bapak. Nggak mau tahu. Ini penyebab alarm kan bunyi kan pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Tetapi nggak mau cari permasalahannya. Akibatnya bunyi lagi, dimatikan alarmnya, coplok air. Akhirnya nggak bunyi Pak alarm itu Pak. Dia bilang wis air mau. Oh mau bola balik ini terus ganggu aku tuh. Barang bangun obong Bapak. Iya kan? Tubuh juga gitu. Alarm kita bunuh setelah sel kita banyak yang mati, organ kita banyak yang bermasalah, langsung parah. Nah, di saat parah baru menyalahkan Tuhan. Itu siapa yang salah? Yang buat obat atau yang sakit? Nah, Sakit tuh. Tidak yang menuntut salah ilmu. Yang sakit di tidak menuntut ilmu. penjara. Oh, karena bicara itu. Kalau orang Islam kan yang salah di penjara. Nah, itu sebuah siklus Bapak. Jadi kalau di dalam siklus kehidupan kita jangan bicara benar salah. Benar salah itu adalah relatif. Tetapi dalam siklus kehidupan ayo kita mulai sadar supaya kita tidak melakukan kesalahan. Itu yang tepat. Tapi kalau yang kita bahas adalah benar salah, maka yang terjadi bukan solusi Bapak. Yang terjadi adalah konfrontasi. Makanya kadang-kadang sekarang di dunia pengobatan aja lah sekarang, antara dunia medis konvensional dengan dunia terapis itu kan sekarang nggak akur kan Bapak? Iya. Iya. Karena apa? Yang satu menyalahkan terapis, wah gara-gara yang terapi gak diobatin ini, saya ke pasien jadi seperti ini. Yang terapis, wah gara-gara pasien kakek obat saya seperti ini. Akhirnya pasiennya sih bingung Pak, dibawa ke rumah sakit diomeng,
tim nakes dibawa ke terapi, dia main tim terapis. Akhirnya yang sakit bingung ya Bapak. Nah, dengan sekarang kita mulai tahu auto healing, ayo kita jangan menyalahkan, ayo kita cari solusi yang terbaik sesuai dengan keilmuan yang ada. Yang mana keilmuan ini sudah diakui secara akademis dan dibuktikan secara yuridis. Kan enak Bapak. Sehingga kita jadi terapis ini profesional Bapak. Karena kita melakukan segala sesuatu, dasar kerangka berpikirnya jelas. Kita mau melakukan segala sesuatu, teori, jurnal jelas. Dan kita bukan ngawur sesuai dengan keinginan kita, tapi kita berdasarkan hipotesa yang sudah diakui secara keilmuan dan terbukti secara riset. Nah kalau kita seperti itu kan enak jadi terapis Bapak. Sehingga kinerja kita itu sinergis. Kita dihadapkan dengan golongan nakes yang profesional dengan pendidikan formal, nyambung Bapak. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari itu sama. Cuman bedanya beda di sekolahnya saja. Yang kedua, konsep pengobatannya karena mereka medis, berarti berdasarkan medicine, berdasarkan obat. Apakah salah? Benar, nggak salah. Kita karena kita terapis sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, maka ayo kita obati sesuai dengan terapis. Nah, bila hal ini bisa berjalan, masing-masing punya konsep keilmuan yang jelas, punya organisasi profesi yang jelas melindungi, maka jalannya sinergis Bapak. Pasien jenengan rumah sakit diterima, pasien rumah sakit jenengan juga jenengan terima, nanti disinergikan. Karena apa? Yang namanya orang sakit tetap butuh obat kalau orang kena infeksi tinggi. Nggak bisa Bapak. Selama pengalaman saya lebih, tetap kita pakai obat antibiotik untuk menyelesaikan. Setelah itu kita recovery. Dengan cara apa? Mengembalikan sistem organ. Kan tidak bisa Bapak nanti Bapak. Tapi kalau keduanya berpegang kepada akunya masing-masing, aku yang paling pinter, soalnya aku berdasarkan ilham, ilmu teko wangsit ikut teko kono. Yang satu, aku yang paling pinter, aku belajar secara anatomi fisiologi berdasarkan keilmuan. Nah, kalau keduanya menonjolkan akunya, kira-kira temunya di mana, Bapak? Iya, titik temunya pasien bingung, Bapak. Bingung pasiennya. Bahkan nggak ada solusi. Makanya kenapa sistem pengobatan, ngapunten, pengobatan yang berbasis tradisional sampai sekarang ini belum mendapat pengakuan secara de facto. Itu karena apa? Karena belum ada silabus-silabus yang jelas. Kerangka berpikir, kerangka teorinya belum jelas Bapak. Makanya harapan kami, ayo bersama kita saling belajar dengan kerangka pola pikir yang jelas. Dan di dalam kita melakukan tindakan terapis, basic keilmuan kita lo ada. Sehingga suatu saat kita ketemu dengan orang yang pinter, kita pun tidak kalah pinter ya Pak. Nah kayak Abang Mustar, pasien langsung diajak dialog secara medis, diterangkan anatomi fisiologis, otomatis pasien kan akan lebih trust kan dengan kita kan. Karena arah
pengobatan kita jelas. Sahune yo akeh. Nah, itu efeknya, yo efek depan, efek belakang bang. Depannya but, belakangnya nyangking. Karena apa? Profesionalisme. Intinya di situ. Untuk profesionalisme maka kita butuh ilmu. Nah, upgrade ilmu ini loh yang harus ayo kita selalu support bersama Bapak. Nah, kita kembali lagi ke laptop. Jadi tadi ya Pak. Jadi di mitokondria tadi untuk membentuk ATP itu bahan bakunya itu apa? Yang disebut dengan asetil-CoA, Bapak. Asetil-CoA ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari asam amino, asam lemak, dan Protein. glukosa, karbohidrat. Tetap tiga ini. Makanya di sini ada 3 jalur yang namanya proses gluconeogenesis, ada namanya proses ketogenesis. Nah, untuk membentuk ini ada namanya proses beta oksidasi. Nah, pokok intinya itu nanti pokok tahu aja namanya. Yang penting asam amino, glukosa atau karbohidrat, lemak digunakan untuk membentuk ini asetil-CoA. Pak, kalau dilihat Keto. Ya keto. Nggak bagus itu. Lagi tren dia keto. Iya, bahaya. bahayanya gimana? Saya punya pasien diet keto, kolesterolnya langsung meningkat. Setelah dia yang diantar berobat itu orang tuanya bagus di rumah, dia terjadi penyumbatan jantung. Malah wasalam malah anaknya ngantar. Itu nanti kita bahas pada saat nanti kita mulai di metabolisme. Nah, jadi mitokondria tadi bahan bakunya untuk membentuk ATP asetil-CoA. Nah, ATP bisa dibentuk asetil-CoA ini harus ada pembakarnya. Apa bakarnya? Oksigen. Nah, makanya kita latihan nafas itu. Semakin kita latihan nafas, maka metabolisme tubuh kita akan sempurna. Setiap molekul asetil-CoA akan dioksidasi melalui 2 tahap. Oksidasi proses pembakaran atau oksigen. Yang pertama dinamakan dengan siklus Krebs. Yang kedua dinamakan dengan elektron transport chain. Nanti kita sekedar balik. Nah, siklus Krebs ini apa? Siklus Krebs ini jadi dari asam amino, kemudian asam lemak, kemudian glukosa itu akan berubah jadi pirufat akan jadi asetil-CoA tadi. Kalau di tubuh kita nggak ada asetil-CoA, maka ATP nggak terbentuk. Berarti sel kita bermasalah. Nah, tapi sel kita hebat Bapak Ibu. Allah menciptakan sel kita semuanya serba otomatis. Maka sebut kita sebut auto healing itu. Bila asetil-CoA ini nggak bisa dipenuhi lewat glukosa, karbohidrat, lewat lemak, dia akan memakan organnya sendiri. Dari temennya dimakan, dikanibal, supaya dia bisa hidup. Makanya ada orang kena diabetes yang sudah parah kan akhirnya kurus terus kan Bapak. Makanya buahnya tapi kurus terus, pipisnya buahnya. Karena apa? Karbohidrat atau glukosa yang dia makan nggak bisa masuk ke dalam sel. Artinya oleh sel itu yang digunakan untuk hidup menjadi asetil-CoA. Teman-temannya Pak, wis lemah-lemah ditangani Pak. Untuk mempertahankan hidup. Asetil-CoA ketemu dengan oksaloasetat dengan sintesnya akan menjadi asam sitat. Asam sitat namanya peristiwa isomerasi.
dengan enzim akonitase menjadi isositrat. Isositrat menghasilkan NADH dengan proses dihidrogenasi, penghapusan atau penghilangan hidrogen menjadi NAD. NAD ini nanti akan jadi ATP. Nah, terus jadi oksalosuksinat. Oksalosuksinat bisa menghasilkan karbon dioksida. Oksalosuksinat Biasanya nanti dikirim berubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat menghasilkan NADH dan NADH plus CO2. Dan kenapa kok kita nanti kalau kita keluar, kenapa kok keluarkan O2? Karena proses ini, Pak. Jadi proses molekul dalam tubuh. Nah, proses inilah produk kehidupan, Bapak. Bila siklus Krebs ini nggak terjadi dalam sel kita, maka sel kita mati. Nah, ini penggerak. Maka dari sinilah akhirnya menghasilkan. Nah, siklus Krebs ini akan menghasilkan NADH, FADH2 plus H yang akan dirubah ini menjadi ATP. ATP yang tadi melalui oksidatif fosforilasi. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan. Jadi intinya lewat proses sel tadi ada siklus namanya siklus Krebs. Siklus Krebs itu yang menghasilkan ATP. Dengan adanya ATP, maka tubuh kita bisa hidup. Berarti kalau terjadi penyakit, berarti siklus Krebs ini mulai bermasalah. Dari setiap sel itu selalu membuat siklus Krebs. Padahal tubuh kita tersusun dari 100 triliun sel. Apa enggak luar biasa Tuhan ciptakan kita? Satu sel aja itu dia itu menggerakkan mesin kehidupan. Lah saya yang seperti ini disusun 100 triliun sel. Makanya manusia itu betulnya nggak gampang mati. Kematian terjadi karena apa? Karena sistem sel sudah nggak berfungsi semuanya. Sepaham saya Pak ya, ini selnya masing-masing dia siklus Krebs itu masing-masing sel, Ya. bukan dalam satu jaringan itu, enggak. Bukan. Jadi tidak ada apa, organ yang melakukan siklus Krebs ini, bukan. Enggak ada. Jadi individu sel-sel itu semua. Iya, betul Pak. Iya, makasih. Berarti setiap sel itu melakukan siklus Krebs ini untuk menghasilkan energi. Nanti energi dihasilkan dalam sel. Nah, sel berkumpul dengan beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama membentuk jaringan. Jaringan berkumpul dengan jaringan membentuk organ. Nah, organ baru ada namanya apa kalau organ? Organ jantung, organ ginjal. Nah, itu dari beberapa jaringan. Makanya kalau kita buka misal ginjalnya kambing, nah itu kan banyak lapis-lapisan jaringan kan Pak? Kan dari beberapa jaringan. Nah, organ bersatu antara organ yang satu dengan organ yang lain membentuk sistem organ. Sistem pencernaan, makanya nanti ada 13 sistem organ yang nanti akan kita bahas. Yang mana saya katakan tadi, karena kita adalah kesatuan yang utuh, maka 13 sistem organ ini kerjanya harus saling melengkapi Bapak. Bila ada satu yang bermasalah, maka yang lain pun juga bermasalah karena siklusnya terputus. Makanya harus segera direkomendasi. Nah, hebat kan kita kan? Jadi kita itu punya mesin 100 triliun mesin kita ini. Kalau mobil cuma satu mesinnya Pak.
Kalau sudah rusak, ya sudah. Kalau kita rusak satu, masih ada cadangan 100 triliun dikurangi 1. Karena setiap hari Pak, sel kita ini terjadi kerusakan sekitar 100 juta. Berarti tanggung jawab kita setiap hari harus mampu untuk merecovery sel kita 100 juta. Bila kita nggak mampu, misal kita hanya mampu merecovery sel kita 50 juta, berarti 50 juta mati Pak. Berarti 100 triliun dikurangi 50 juta. Tinggal organnya mana sel yang mati itu. Nah kalau akhirnya berlalu lama terus kayak gitu kan akhirnya terus kita sakit toh Pak. Nah terjadinya sakit itu karena apa? Karena sistem sel kita sudah banyak yang mati atau bermasalah. Sehingga sistem keseimbangan tubuh kita tidak terjadi. Nah, tubuh kita supaya bisa eksis terus, akhirnya membuat jalan alternatif Bapak supaya seimbang Bapak. Contoh, orang terkena kadar gula yang tinggi, berarti kan ada ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Karena apa? Karena itu didapatkan adanya kerusakan pada kelenjar pankreas. Akhirnya hormon insulin tidak bisa produksi maksimal. Akibatnya gula menumpuk di aliran darah. Nah, tubuh apabila nggak membuat mekanisme auto healing sendiri, dan otomatis kan gula kan menumpuk terus Pak di darah Pak. Kan bisa penyumbatan, bisa menjadikan kerusakan organ yang lain. Akhirnya dibuat supaya mekanisme dikeluarkanlah gula itu lewat ginjal. Makanya orang punya penyakit diabetes yang kadar gula tinggi, urinnya, kencingnya pun juga dihubung semut. Karena apa? Karena mengandung glukosa dipaksa. Nah, pemaksaan ini segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya kan juga nggak bagus kan Bapak. Nah, bila ini terjadi dalam jangka waktu lama, maka orang yang punya penderita diabetes tersebut akan terjadi gagal ginjal. Kan banyak kan sekarang kan orang diabetes cuci darah. Itu mekanisme seperti itu. Dan supaya nggak cuci darah bagaimana? Segera auto healing itu ayo kita kembalikan. Makanya nanti kalau kita belajar mengobati pasien, ayo kita buat skema dulu nanti. Kita buat skema organ. Jadi diabetes. Jadi diabetes itu jangan hanya diselesaikan kadar gulanya. Sekarang yang ada kan kalau kadar gulanya turun kan dianggap sembuh, padahal besok naik lagi. Karena apa? Karena sistemnya nggak diperbaiki. Akhirnya tetap semalakama akhirnya wes diturunkan obat seumur hidup. Karena apa? Hidupnya nggak lama. Karena umurnya ditakar obat. Obat itu ada efek samping, ya kan? Kalau dengan baca obat kan, ada indikasi, ada interaksi, ya kan obat kan? Nah kalau bisa yang bagus bagaimana pengobatan? Kembali ke hukum alam penciptaan. Kalau diabetes sembuh, orang dikatakan sembuh itu sudah nggak pakai obat, tapi pakai makanan. Karena kita bisa hidup harus dengan makan. Makanya sebetulnya diabetes itu simpel kok Bapak Ibu. Diabetes itu munculnya dari makanan dan pikiran. Kalau kita mau menyembuhkan diabetes, kelola pola makan, kelola pikiran. Kemarin kita kopdar kita kan gampang kan, menurut diabetes kan, cukup tangan kita aja jadi barometer. Sudah, dari itu sudah saya praktekkan bukan hanya 1-2, sudah ratusan pasien. Nah kawan-kawan nanti kita kopdar khusus sembuh diabetes 100 hari.
kita kembalikan ke hukum alam penciptaan. Obat boleh, harus, tapi fase emergensi. Setelah itu segera kita recovery. Yang kedua di sini ada namanya elektron transfer chain. Jadi untuk menghasilkan ATP tadi ada dua cara. Kalau lewat transfer chain ini ATP yang dihasilkan itu 34 ATP, jadi per sel 34 dalam satu siklus. Ya. 34 apa? 34 ATP. 34 ATP kali 100 triliun. Itu di sini. Nah, nanti kalau kita saat di pernapasan dan pernapasan, nanti kita kerjanya di sini nanti. Nah, ini kan ATP sintase. Jadi mengapa bisa udah dengan pernapasan kok tubuhnya semakin enak, kemudian powernya semakin tinggi, itu di sini, Pak. Jadi peran antara atom hidrogen dengan kalsium keluar masuk di sini. Kompleks 1 NADH diproses lewat hidrogen akan keluar menjadi ATP. Yang sisa yang akan diproses di kompleks 2. Nah, kalau dari sini, ini kompleks 4 ini fungsinya di pernapasan, Bapak. Yang kita sebut Pak Wawan kemarin, nitrik oksid. Nah, kenapa ada orang pakai pernapasan kok kankernya sembuh di tikus, Pak? Bagaimana mekanismenya? Nah, kalau kita nggak tahu fisiologi anatomi, wah itu kodrat sang kuasa. Memang semuanya kodrat sang kuasa, karena sang kuasa memberikan hukum alam. Tapi kalau kita bisa tahu jalur-jalur hukum alamnya, oh iya di sini ya nitrik oksid tidak dibangkitkan. Dengan cara apa? Cara seperti ini. Ayo kita bangkitkan. Dan alhamdulillah ini pasien terakhir saya, pasien si aseptik stadium 4, sudah bior-bioran untuk ini, untuk pendarahannya. Alhamdulillah dengan penerapan auto ini sudah sangat berkurang sekali, dan sekarang dia itu bisa aktivitas ke Tegal, bisa semuanya. Bahkan kemarin pamit saya mau ke Malaysia lagi tanpa kemo. Tanya Pak Arif. Ya. Ini kan ada pernapasan sama makanan ya. Itu terapinya dahulu mana? Atau bersamaan atau makanan dulu, energi dulu, atau pernapasan dulu? Kalau menderita sakit ini harus pernapasan yang paling penting. Kalau ini energi dulu, makan yang paling penting, atau gimana? Materi pernapasan masih nanti aku bisa bawa pakai pernapasan, Mbak. Nanti malam ya. Gue udah tambah bingung. Kita bertahap dulu aja. Kita bisa gunakan di sini sampai jam 9. Malam Pak. Dan malam. Nanti Pak Arif, malam. mau tanya, untuk yang disebutkan di gambar itu elektron transfer chain itu, kalau di tubuh manusia posisinya ada di mana? Di dalam sel. Setiap satu sel memiliki kompleks seperti ini, Bapak. Dan ini tempatnya yaitu di membran sel. Jadi komponen sel, sel kalau enggak, kembali ke sel. Ke sel, kembali. Kembali lagi ke sel. Kembali ke sel, ya. Mati sel, tambah sel. Kembali sel. Ini Bapak. Dan sel kita ini kan didalamnya kan banyak organel-organel, Pak. Ini yang terpenting, mitokondria. Mitokondria tadi mesin yang menggerak untuk membentuk energi. Di sini ada sitoplasma, cairan sel.
Sitoplasma juga bisa menghasilkan energi tapi kecil. Nah, kita dengan pernapasan ini, nanti kenapa orang pernapasan itu kok bisa menguruskan badan? Ya karena apa? Energi yang dibangkitkan bukan di sini tapi di sitoplasma. Jadi ATP yang dikeluarkan oleh sitoplasma namanya UCP, uncoupled protein, lewat yang disebut dengan jaringan sel adiposa Brown. Brown itu coklat. Jadi jaringan lemak coklat itu nanti yang digunakan untuk energi. Tempatnya di sitoplasma. Itu tidak ada bagian sendiri Bapak. Ini luar biasanya Bapak. Dan tubuh kita 100 triliun loh Pak, yang kayak gini Pak. Apa enggak luar biasanya Tuhan? Sudah kayak gini itu loh. Pak tanya. Ketika kita terjadi CA ya, kanker Pak, kanker ya Pak, itu kan ada sel-sel yang berubah fungsi atau berubah bentuk ya. Nah dengan sistem auto healing ini, apa yang berubah bentuk yang rusak tadi dihancurkan gitu Pak. Jadi kayak kanker itu kan sudah ada perubahan genetiknya dari selnya gitu Pak. Pengetahuan saya seperti itu. Nah itu apa nanti dengan auto healing ini menghilangkan itu semua, mengembalikan ke normal lagi. Jadi sel kita setiap hari itu kan sekitar 100 juta yang termasuk sel kanker. Termasuk sel kanker. Kadang-kadang kita tuh nggak mati kayak berubah sifat. Karena apa? Karena banyak oksidator kimia yang masuk. Kita kan makanan kita kan seperti tadi yang kita bahas, lemak trans, margarin, primer. Itu kan tubuh kita kan nggak kenal. Dan itu semuanya kan reaksi ikatan kimia semua. Belum perasa, belum pewarna. Soalnya kalau nggak berasa, nggak berwarna, itu nggak menggoda. Masuk ke dalam tubuh kita bingung, Pak. Ini tuh nggak bisa tak proses. Akhirnya inisiator kimia tadi dan kimia tadi otomatis kan jadi ROS, radikal bebas. Nah, sifat radikal bebas itu atomnya karena dia itu nggak punya pasangan. Coba Mas Fatih testimoni bagaimana perasaannya nggak punya pasangan? Ini mana? Udah yang mana? Bagaimana Bu? Kurang kehangatan. Ya. Akhirnya jiwanya labil. Karena nggak ada yang ngayomi. Sanore, Udah yang mana? Iya. Sel juga seperti itu. Kalau dia nggak punya pasangan, karena apa Allah menciptakan atom itu harus mencari pasangannya. Makanya proton dan elektron dia itu selalu tarik menarik. Nah, dalam tarik menarik antara proton, elektron dan dibantu neutron, ini timbul gaya elektromagnetik yang bisa menyebabkan gaya kehidupan. Nah, bila ada atom yang nggak punya ikatan, misal O, monoksida yang didapatkan dari asap rokok, kan karbon monoksida Pak ya. Nah itu dua-duanya kan nggak punya ikatan, karena kalau O monoksida supaya dia ini bisa menjadi tentrem, tidak merusak yang lain, harus ada temennya, maka akan bergandengan dengan O2 lagi. O lagi bergandengan dengan hidrogen, akhirnya bersatu. H2 bersatu membentuk molekul disebut A. Air kan ada pasangannya Pak.
Tapi kalau elektron nggak ada pasangannya atau nggak ada pasangannya, wah dia itu reaktif bapak. Golek, saya di pasangan gandol nih bapak. Makanya dia merusak kode genetik. Dan kapan-kapan nanti kita bisa bicara masalah DNA kode genetik, yaitu AC, Nah kalau kode genetik berubah, itulah yang akan menjadi sel kanker. Nah, auto healing di situ sel kanker ini nanti akan dihancurkan oleh sel kita yang sehat. Karena apa? Dengan kita bernapasan dengan auto healing, maka vektor akan seluruh menjadi medan elektromagnetik, sehingga ROS radikal bebas akan terperangkap di situ, Bapak. Nanti di itu kan ada di modulnya kan ada. Nanti bukan modul tentang elektromagnetiknya, ini penapasan halaman 8. Medan magnetik tubuh. Nah, bila medan magnetik kita ini sudah searah kuat, maka sel-sel yang abnormal itu nanti akan bisa dipaksa untuk apoptosis. Apa apoptosis? Bunuh diri. Kalau dia nggak mau bunuh diri, kalau tubuh kita sudah kuat, maka dia akan dilawan. Soalnya apa? Antara sel kanker dan sel tubuh kita cara kerjanya berbalik-berbalik, Bapak. Kalau tubuh kita kuat, sel kanker ditekan, Bapak. Lama-lama dia nanti akan terkikis terus. Kalau terkikis terus, dia akan apoptosis, mati dimakan, difagositosis. Mati difagositosis. Nah, bila tubuh kita kuat melawan, kan banyak kan orang kena kanker stadium 4 akhirnya sembuh hanya dengan berdoa. Sembuh dengan mulai mengatur pola hidup. Itu di situ, Bapak. Dan itu mekanisme atau ditentukan Tuhan. Makanya banyak jalan menuju kesembuhan, tetapi jalan kesembuhan cuma satu: kembalikan sistem homeostasis atau keseimbangan atau auto healing dalam tubuh kita. Kalau sistem itu kembali, sudah Bapak. Nah, ini kita baca bersama dalam rangka ayo kita belajar mencari bagaimana cara mengembalikan sistem tubuh kita ini ke alam sistem dasar penciptaan ini. Saya juga belajar, Bapak juga belajar, ayo kita sharing bareng. Kalau kita baca bareng-bareng kan akan menemukan sesuatu yang berarti, Bapak. Tapi kalau di sini kita semuanya merasa paling pinter, ya tidak akan ada yang kita ketemu yang kita temukan, Bapak. Itulah auto healing di situ, Bapak. Ya. Kembali ke ini di sini. Nah, ini nanti posisi. Nah, ini yang kita bahas tadi, Bapak. Jadi di dalam sistem pernapasan, bila kita melakukan pernapasan, maka sel tubuh kita ini akan banyak ion hidrogen yang kita bawa. Kalau kita bernapas kan, nah kan membawa unsur uap kan, Bapak. Kandungannya bukan hanya oksigen saja kan, tapi H2O juga masuk. Maka dalam tubuh kita, oksigen ini akan mengawal proses oksigen di dalam sel, dan unsur H ini nanti akan menjadi masuk ke membran untuk membawa supaya ATP ini bisa ke tujuan. Jadi otot kita bisa bergerak ini karena apa? Karena ada atom kalsium yang masuk ke dalam membran sel dan hidrogen keluar membawa ATP. Akhirnya jadi tenaga.
Nah, makanya beda kalau orang tenaganya pakai pernapasan sama tidak. Coba kalau dengan angkat barang yang berat, apa yang kamu lakukan? Kan begini, kan? Iya kan? Kalau dengan angkat barang yang berat, kenapa? Dengan menahan nafas, maka di situ akan terjadi lonjakan ATP, baik yang ada di otot maupun yang ada di tubuh jenengan bagian mana itu nanti akan keluar. Kenapa? Dibawa oleh hidrogen yang masuk ke dalam sel. Diulangi Pak. ATP. Ya itu tadi. Ya. Ketika kita menahan nafas tadi. Ya, kita menahan nafas. Nah, kita jangan nafas sebabnya. Coba kita semua tarik nafas bareng. Nah, di sini yang masuk ke dalam tubuh kita kan dingin kan? Bukan hanya oksigen, tapi unsur air, uap, hidrogen kan juga masuk. Nah ini yang akan dibawa oleh darah kita ke dalam sel kita, maka unsur hidrogennya akan masuk ke membran sel sebagai proses dehidrogenasi. Nah, hidrogen ini di dalam sel, maka dia akan menarik ATP. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada masuk, ada keluar, keseimbangan. Kalsium masuk ke dalam sel, hidrogen keluar bawa ATP. Kalsium masuk, hidrogen bawa ATP. Nah kalau kalsium kita nggak cukup, tulang kita di breakdown oleh tubuh kita. Makanya akhirnya kita tua-tua gampang linu. Karena makanya kita makan kadar kalsiumnya kurang. Sing dimakan sarimi terus. Makanan favorit. Nah, Setia setiap saat. ya. Paling jauh. Di situ apa? Sarapan. Nah, makanya nitrit oksid ini bisa terbentuk apabila kita menahan nafas. Makanya pada nafas autohealing pertama kita tarik nafas panjang, Tahan. Berapa hitungan kita Pak? tahan. Kita nggak usah kita paksakan, tahan semaksimal mungkin. Karena dengan menahan ini, maka kita kembali ke elektron sel. Nah, kita dengan menahan di sini, maka ion hidrogen ini akan keluar, kalsium masuk. Tetapi ini tidak menggunakan ATP. Tetapi yang akan di breakdown untuk jadi ATP, lemak brown, lemak coklat. Makanya kalau kita pengen kurus, kita pengen latihan nafas. Karena lemak kita akan diubah jadi ATP, dari tenaga. Nah, di sini inilah maka nitrit oksid ini muncul ya. Nah, nitrit oksid ini muncul apabila ion kalsium masuk ke dalam sel. Kalsium masuk. Kemudian hidrogen keluar. Kalau di dalam otot, kalium masuk, natrium keluar. Karena nitrit oksid itu sudah diproduksi lewat sel otot dengan cara kontraksi. Jadi kita, nah, dengan di sini mana nitrit oksid ini akan keluar. Makanya ada sistem pernapasan dia itu yang dengan cara keluar menggetarkan ini. Nah, kenapa kok kita kok di atas? Nah, kita di atas. Nah, kita di atas. Kemudian mengapa ini tulang ekor kita harus kita tahan? Karena di sini keluarnya saraf parasimpatis kan. Dan yang merangsang nitrit oksid kan saraf parasimpatis. Nah, bila kita dengan itu maka nitrit oksid dalam tubuh kita akan banyak keluar. Kalau nitrit oksid bisa keluar dalam tubuh kita, maka plak-plak di aliran darah itu nanti akan bisa dibakar. Terus yang kedua, pembuluh darah kita pasti akan melebar karena fungsi nitrit oksid melebarkan aliran darah. Orang kena stroke akan cepat sembuh. Orang kena penyumbatan
pembuluh darah akan cepat sembuh, orang kanker pun juga akan bagus. Karena apa? Karena sel sehat mendapat suplai makanan yang banyak. Akhirnya bisa berperang untuk melawan sel yang tidak sehat. Itu makanya kenapa kok Titi Puspa, ya kan juga, Titi Puspa kena kanker payudara stadium 4. Berobat di Singapura 2 bulan dari stadium 2. Kenapa kok nggak tambah sembuh, tambah stadium 4? Akhirnya dia pulang ngajak pulang anaknya, wes aku mati ya wis. Aku sudah siap untuk mati. Akhirnya Tuhan, walaupun mati sampai apa aku siap. Aku masukkan ke dalam neraka pun juga aku siap. Akhirnya dia memperbaiki dirinya lewat apa? Pengaturan olah nafas sama kesadaran pikiran. Alhamdulillah sekarang sembuh kan Titi Puspa kan? Dan saya juga ada pasien juga ada tidak namanya. Pasien juga CA kolorektal, jadi kanker usus sudah stadium 4. Yang kemarin tampilkan kemarin ya paling ya. Stadium 4 sudah divonis dokter umur tinggal berapa hari, sekarang sehat. Pasien yang kapan hari saya komunikasikan sama dokter Arif, sekarang tidak dioperasi. Alhamdulillah dengan tetap itu sadar nafas saya berikan, terus sama dibekam 1 minggu sekali. Alhamdulillah dalam 1 bulan ini sudah tidak ada keluhan, cuma normal. Kalau itu nanti pakai mabuk enzim bu, hedane. Karena kalau pakai hedane, nanti batunya bisa pecah. Nah nanti mekanismenya nanti akan kita bicarakan nanti. Hedane nanti batu empedu, kemudian batu ginjal, itu insya Allah nanti bisa. Iya. Iya batu-batu kan, batu empedu itu mungkin dulunya kakek minum obat mah. Iya memang. Iya, ini pasti. Rata-rata orang kena batu empedu pasti kakek minum obat mah. Bukan karena lemak. Bukan. Batu empedu itu kelenjar empedu itu kan mengeluarkan cairan empedu. Fungsi cairan empedu itu untuk menetralkan supaya barang yang dari lambung yang asam ini jadi basah sehingga tidak merusak usus halus. Nah, tapi kalau orang ini sakit dikit promah, otomatis makanan di sini kan sifatnya sudah basah. Karena sudah basah akhirnya kandung empedu kan nggak bisa mengeluarkan cairan empedunya. Akhirnya kan mengendap. Lah pengendapan itu yang jadi batu empedu yang didorong dengan lemaknya masih tinggi. Kemudian setelah dia punya gejala semua, ini kolesterolnya tinggi, diantar obat kolesterol simvastatin. Maka rantai metabolisme kolesterol di liver ini ditutup, diblok sama simvastatin. Yang gumpal, kena obat emas, kena simvastatin, pathway-nya dari jalur metabolismenya terputus. Nah kalau jalur terputus bagaimana yang terjadi? Karena keluar dari hukum alam pencipta. Kalau yang sudah dioperasi empedunya itu gimana tuh? Nah, kalau sudah dioperasi empedunya biasanya diambil kandung empedunya. Diambil. Nah, itu nanti tinggal ngatur pokok jangan pakai obat emas dan kolesterolnya jangan tinggi. Soalnya kalau empedunya sudah diambil, kemudian dia makanannya itu masih masih kurang bagus, livernya akan terjadi perlemakan. Jadi ini kalau sudah diambil batu empedunya, langkah yang pertama stop obat mah, perbaiki lambung dengan 7 konsep. Apa 7 konsep atau healing? 1. Netralkan asam lambung dengan hedane dan nutrisel. 2. Jaga metabolisme sel dengan red gel. 3. Aktivitas
yang rutin. Tadi Ada kok Bu di grup. Grup. Nggak tahu tuh. Ya, saya di grup. Yang baru kan nggak tahu Pak. Itu nanti bisa dilempar ke yang baru, yang grup alumni ya. Grup yang auto healing yang kemarin itu kan ada 7 langkah auto healing. lagi Dijadikan satu berarti. Iya, jadi satu. Sudah. Ya, Sama kirim alumni. Dimasukkan ke alumni aja Pak. Alumni. Nah, Ya. itu memang kalau saya menangani pasien, saya buat program sembuh diabetes, kita pakai 7 langkah itu. Kita menangani pasien kanker, kita pakai 7 langkah itu. Pasien autoimun pakai 7 langkah itu. Karena apa? Itu sunatullah itu. Jadi sebetulnya kita cukup. Jadi nanti yang kita jadikan sebagai standar SOP kita 7 langkah kesehatan sesuai dengan sunatullah. Tak boleh. Pelajaran nanti satu oleh akan terbuang 1 bisa lewat urin, 2 lewat keringat, dan yang ketiga ya bisa juga lewat feses. Nah tubuh itu akan di jalur pengeluaran sendiri kok. Banyak kalau yang berhubungan dengan lemak-lemak yang pekat itu dia akan keluar lewat feses. Makanya kalau orang punya penyakit kantong empedu, ya berkaitan dengan empedu otomatis gangguan metabolisme lemak. Kolesterolnya pasti tinggi, maaf, BAB-nya pasti pucat, nggak ada warna gitu, nggak ada warna kuning, gitu. Itu situ kalau ada pasien BAB-nya nggak ada warna kuning, sudah cek aja nanti fungsi livernya dan fungsi kandung empedu. Yang sehat itu kotoran itu warnanya kuning. Kuning. Untuk yang kanker payudara ini, selain pernapasan sama madu itu prosesnya menurut training berapa lama? Itu tergantung Bapak. Dan itu juga harus orangnya juga harus sesuai dengan program yang kita buat Bapak. Soalnya kalau orangnya nggak sesuai dengan program yang kita buat, terus nah ini pengalaman. Saya punya pasien, dia itu kena kanker kolorektal, kanker usus dari Malaysia, sudah buat darah, tapi alhamdulillah memang sempat kita bypass. Jadi bypass itu gastrotomi itu lambungnya sempat kita ambil, kemudian ususnya, jadi kankernya mulai dari lambung, Pak. Lambung sampai ke usus 12 jari kita ambil, Pak. Jadi dia itu harus bypass dari esofagus, dari saluran makan sini, nggak punya lambung, langsung disambungkan ke usus. Alhamdulillah bagus loh Pak. Rumongso enak, setelah 5 tahunan, mangannya kan ngawur loh Pak. Padahal dia nggak punya lambung, jadi makan dia bypass mulai. Jadi makannya makan nutrisi pakai makanan cair. Akhirnya mulai wah enak. Oh ya semua aku makan sate yo, metuni sate aja. Akhirnya kambuh Pak. Nggak boleh Bu. Jadi maka kanker itu sistem pengobatan, perawatan harus sesuai konsep selamanya. Karena apa? Sel kanker kan intip-intip terus Bu. Kalau sel sehat kita bisa menekan terus, maka dia nggak bisa berkutik. Itu kalau kita mau kembali ke konsep alam penciptaan, itu butuh waktu 1 tahun. Seperti proses pembuatan bayi. Bayi kan pertama dari sel embrio. Dari satu sel ini Bapak Ibu ketemu membelah berkembang terus sampai 3 bulan pertama. Makanya fase pengobatan kita itu kalau orang itu mau 1 tahun, insya Allah kanker bisa bagus. 3 bulan pertama itu namanya kita fase
detoksifikasi atau rekonstruksi. Jadi mulai kita perbaiki sel-sel yang bagus supaya bisa berperang melawan sel-sel yang sehat. 7 langkah auto healing itu harus diterapkan dengan nanti pengaturan nutrisi. Nah, untuk nutrisi kita nanti ada rumusnya. Jadi kalau kita membuat nutrisi tubuh, kita nggak awal, kita nanti ada rumusnya. Kita masukkan BMI-nya berapa, kita masukkan lingkar perut, kita masukkan berat, kita masukkan tinggi, kita masukkan nadi, kita masukkan tensi, itu kita masukkan, dari itu nanti akan keluar BMI. BMI akan keluar kalori. Nah, dari panduan kalori ini nanti kita untuk menentukan asupan kalori yang masuk di tubuhnya harus seperti ini, nggak boleh lebih. Bila perlu kalau kan misal butuh 1.500 kalori yang bisa masuk setelah dihitung, okay? Nah, yang kita masukkan ke tubuhnya jangan 1.500. Kalau bisa yang kita masukkan yang 500 itu berupa nutrisi, yang 1.000 itu berupa air. Supaya apa? Kita hajar dulu sel kanker, karena sel kanker rakus. Nah itu nanti kita teorinya begitu. Kita hajar sampai di 3 minggu pertama. Setelah itu baru nanti di 3 minggu kedua kita buat fagositosis. Fagositosis mulai memakan baik tubuh kita, sel-sel kita kuatkan, kan sel kanker harus lemah. Karena kita lemahkan dengan konsep kita tadi, dengan cara mengatur tidak memberikan asupan. Nah, kita buat fagositosis. Nah, untuk fagositosis lambung kita harus kuat intinya. Soalnya bila lambung kita perbaiki, karena makanan sel kita itu proses semua di lambung ya Pak. Kalau lambung kita nggak kuat, nggak bisa proses, makanan yang kita makan akan jadi ampas. Dan yang lemah akan masuk ke pembuluh darah, malah akan memperparah keadaan. Makanya intinya kalau kita mengobati orang sakit parah, 1, lambungnya sudah bagus, dia sudah bisa makan, BAB-nya lancar, sudah, itu berarti perkembangan bagus. Jadi barometernya di situ nanti. Barometer kedua kita menggunakan cek laboratorium. Makanya kalau bisa nanti kita terapi auto healing, nanti kita harus berdampingan dengan terapi medis. Makanya harapan kami nanti bila nanti bisa kita buat tempat terapi auto healing, nanti saya siapkan rumah sakit rujukan. Sehingga nanti bisa kerjasama dengan rumah sakit itu. Siap, nanti pensiun buka klinik. Oke, ini mungkin waktunya isu apa ya? Siap. Oke, siap. Oke, nanti silakan dilanjutkan. Siap. Oke. Betul. Auto healing. Ayo, tenar. Mandunia. Tenar. Mandunia. Auto healing. Satu solusi untuk semua masalah kesehatan kita. Ya, saya serahkan kepada Kak Maya selaku moderator. Nanti akan kita sambung setelah isoma. Beberapa materi sudah disampaikan, sudah dibawa waktunya untuk istirahat, sholat, makan, diberikan waktu 60 menit, tepat jam 13.00 kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Selamat dipersilahkan. Rokok bebas. Oke, kita istirahat dulu. Nanti next ya kita lanjutkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.